الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fa aqulu wa billahi taufiq. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang sangat banyak. Nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Yang dilanjutkan dengan kegiatan taklim atau tarbiyah kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah eksistensi Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk bagi umat manusia, wabil khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Para bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setiap hari kita mohon petunjuk bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa memohon bimbingan petunjuk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita buktikan permohonan kita amalkan permohonan kita dengan bacaan yang kita baca di akhir surat Al-Fatihah, tepatnya ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berilah kami bimbingan, hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang membahagiakan kehidupan kami dunia dan akhirat. Nah, jalan lurus yang kita minta itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang kita minta kepada Allah itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Tafsirnya di surat dan ayat lain, an'amta alaihim itu adalah minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Jalannya para nabi, siddiqin, orang-orang yang punya keyakinan yang benar, punya pengalaman keagamaan yang benar,
wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Itulah jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditunjukkan kepada kita dengan doa tadi, ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, para bapak ibu rahimakumullah, dengan pendekatan munasabah Al-Quran, dalam kajian ulumul Quran ada satu bab yang disebut dengan munasabah Al-Quran. Sisi keterkaitan, korelasi, relevansi, hubungan yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan munasabah. Artinya, satu ayat bisa berhubungan dengan ayat lain. Satu surat bisa berhubungan dengan surat lain. Akhir sebuah surat bisa berkaitan, berhubungan dengan awal surat berikutnya. Antara satu surat dengan surat yang bahkan berjauhan bisa berhubungan. Tapi logis hubungan itu. Itulah munasabah Al-Quran. Nah, dengan pendekatan munasabah Al-Quran, permohonan kita langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kata para ulama ulumul Quran, salah satu bentuk munasabah hubungan dalam Al-Quran adalah munasabah antara akhir sebuah surat sebelumnya dengan awal sebuah surat sesudahnya. Tadi di akhir Al-Fatihah kita mohon petunjuk kepada Allah dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal surat berikutnya dengan firman Allah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini sedikit pun tidak terdapat keraguan di dalamnya, 100% benar. Ya, bacaannya benar, hukumnya benar, petunjuknya benar, bimbingannya benar, 100% benar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi masih ada orang yang meragukannya. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada orang yang membencinya. Bahkan ada yang sampai tega membakar bentuk mushafnya. Betul kan ya? Di luar negeri orang saking bencinya bakar mushaf Al-Quran dan sebagainya. Ya, cari popularitas mungkin ya. Caper, cari perhatian. Atau memang saking bencinya terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Sampai mereka ya berani tega membakar fisik mushaf Al-Quran. Tapi kan Qur'annya tetap ada, tetap lestari, tidak berpengaruh proses tersebut, perilaku tersebut terhadap keagungan Al-Quran. Tetapnya Quran mah ayat. Nah, hudan, kitab Quran ini hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seakan-akan Allah berkata begini, wahai orang-orang yang beriman, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, Gusti Allah. Tadi kan, yuk Anda minta petunjuk kepadaku, minta bimbingan kepadaku dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Nah, petunjuk itu zalikal kitabu, kitab Quran ini. Yang sedikit pun tidak terdapat keraguan. Kata-katanya zalikal kitabu, Pak. Tapi artinya kitab Quran ini. Padahal kata santri, kata mahasiswa, arti asal zalika adalah itu. Isim isyarah lil ba'id, kata santri. Kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Zalika masjidun, apa artinya? Itu masjid kan begitu ya? Zalika kolamun, itu pulpen. Zalika rajulun, itu seorang laki-laki.
Tapi mengapa dalikal kitabu maknanya artinya bukan kitab Quran itu, tapi kitab Quran ini. Coba aja cek terjemahnya, terjemah Kementerian Agama misalkan. Ya, bahkan tafsir Al-Jalalain dalika ai hadzal kitab, kitab Quran ini. Padahal arti asal kata dalika adalah itu. Kata para ulama, li'ului martabatihi, mengapa dalika kitabu diartikan kitab Quran ini? Karena menunjukkan keluhuran martabat derajat Al-Quran itu sendiri. Atau alasan lainnya li'ta'zim, untuk mengagungkan, memuliakan, menghebatkan. Dan memang Quran itu kitab suci yang mulia, yang agung, yang hebat, yang bisa memuliakan, menghebatkan, mengagungkan siapapun orang yang mau dekat dengan Al-Quran, orang yang mengambil dan mengamalkan petunjuk bimbingan dari Al-Quranul Karim itu. Orang bisa hebat. Jangankan orang muslim, non-muslim pun ketika bisa mengambil inspirasi petunjuk dari Al-Quran bisa hebat. Walaupun mereka tidak sampai mengimaninya dan mengamalkannya. Mereka kan non-muslim misalnya. Tapi inspirasi Al-Quran, petunjuk Al-Quran bisa menghebatkan siapapun orang yang mau mengambil petunjuk dan inspirasi tersebut. Nah, pemaknaan dalikal kitabu dengan arti kitab Quran ini ya, juga menginspirasi kita, memberikan isyarat kepada kita bahwa kata-kata kitab Quran ini menunjukkan bahwa Al-Quran jangan sampai jauh dengan kita. Kan ini mah dekat ya, ini dekat. Jangan sampai Quran jauh dari kita, atau kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Atau kita senantiasa dekat dengan Al-Quran dan Quran senantiasa dekat dengan kita. Mengapa begitu? Agar permohonan kita mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah betul-betul terbukti. Karena petunjuk itu adalah Al-Quran, hudan lil muttaqin. Agar orang-orang yang bertakwa tetap dalam ketakwaannya. Orang-orang yang beriman tetap dalam keimanannya. Orang-orang yang Islam, yang Muslim tetap dalam keislamannya dengan bimbingan petunjuk Al-Quran itu. Siapapun mereka, apapun profesinya. Kalau pejabat misalkan, dia tetap dalam keislaman jabatannya. Menjabat dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Al-Quran. Tidak korupsi misalkan, tidak kolusi, tetap menjaga integritas, menjaga amanah, menjaga moral, menghindari perilaku-perilaku tercela dengan bimbingan dan petunjuk Al-Quran itu. Orang yang berjualan, berdagang, pedagang tetap dalam keislaman, tetap dalam ketakwaannya, dalam berjual beli itu, bertransaksi itu, berdagang itu. Misalkan tidak mengurangi takaran dan timbangan. Karena itu kan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, yang curang dalam menakar dan menimbang. Tuh Pak, di abdi mah haneut, bahkan panas tiris lain haneut deui. Nah, gitu nimbangna teh. Meniku hayang yakinnya tinggal di abdi mah haneut. Pas ditimbang di bumi teh tina sakna tinggal salapan on. Ngomong cenah haneut, bahkan panas tiris tadi teh. Berarti ada proses tatfif. Mengurangi takaran atau timbangannya, mengukur dan sebagainya. Dengan bimbingan Al-Quran sebagai hudan tadi, insya Allah ya pedagang atau siapapun dan apapun profesinya
tetap dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% kita yakin Quran itu hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi kita, bahkan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, bagaimana langkah kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran agar betul-betul hudan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sikap kita terhadap Al-Quran bagaimana? Yang pertama, jelas senantiasa membacanya. Kan qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Makna yang populer adalah bacaan, membaca. Walaupun ada makna lain dari Quran itu, dari qira'a itu adalah himpunan. Jadi kalau ada Bapak nanti mendengar apa arti Al-Quran, himpunan, kumpulan, tidak salah juga. Di samping mana bacaan yang dibaca. Sebab Quran bermana, Quran himpunan, faktanya Quran itu kan himpunan, kumpulan dari sekian huruf hijaiyah, sekian surat, sekian ayat, kumpulan dari sekian ayat. Berapa ayat Al-Quran, Pak, Bu? Berapa ayat Al-Quran? Ya, pemanasan di kita dikatakan 6.666 ayat. Masyhur angka itu. Yes, tidak salah. Walaupun kalau Bapak nanti ya mengkuliahkan putrinya ke UIN, tiba-tiba mengatakan jumlah ayat Al-Quran ada 6.236 ayat, benar juga. Jangan disalahkan. Panti baheula lagi, genep ayat Quran mah. Laras. Jadi lamun tiba-tiba budak orang mendapatkan informasi 6.236 ayat, yes juga. Di mana sumbernya? 6236. Bahkan Quran mushaf standar Indonesia yang kita miliki, Pak, 6.236 ayat. Kalau Anda percaya, hitung aja satu-satu. Ya gitu. Ya gitu. Kita punya mushaf standar Indonesia namanya. Ayat itu ayat. Ini SNI sanes kalem wae. Quran juga ada yang disebut dengan mushaf standar Indonesia. Ya, mushaf standar itu mushaf yang tanda baca, tanda wakof, ya, dan sebagainya dibakukan oleh musyawarah para ulama ulumul Quran yang mereka melakukan musyawarah dari tahun 1974 sampai 1983 dulu lahirlah mushaf standar Indonesia. Kita mulai cerita bicara banyak, Pak. Yang jelas ada, Pak. Yang diadopsi oleh namanya Quran Kemenang. Jadi lamun milarian Quran dina apa? Kita nanti median gitu. Quran Kemenang mushafna. Sebab tanda-tanda bacanya relatif lebih lengkap. Ya. Relatif lebih lengkap. Contoh lengkap teh mayyakulu. Ya, dina Quran Kemenang mah di atas huruf ya itu ada tanda tasydid. Penegasan bahwa itu mad apa idgham bigunah yang itu dibaca dengan dimasukkan dan ditekan. Mayyakulu. Bab mushaf Madinah mah ayat tasydid di atas huruf iya teh. Contoh we sakitu. Nah, ayat Quran Kemenang di kita. Ya, dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Indonesia. Dari mana jumlah 6236? Ya, pengetahuannya pada bukan untuk apa-apa. Bisa orang kayak mendapatkan angka eta, misalkan ke mahasiswa nu dialajar di UIN, berarti budak sekolah nu diajar ke guru nu menjelaskan gitu. Ya. 6236 itu dari perhitungan para ulama Kufah. Kan ada kelompok ulama Basra, ulama Kufah, ulama Makkah, Madinah. Nah, ulama Kufah itu menghitung jumlah ayat Al-Qur'an 6.236 ayat yang dikutip, diadopsi oleh para ulama Indonesia ketika tadi menyusun mushaf standar Indonesia. Ya, maksud saya mengatakan itu supaya nanti ketika kita mendengar, bagi yang belum ya tidak kaget, loh ini dari mana angka ini sesat misalkan. Tidak, Pak, ada sumbernya.
dalam kitab At-Tibyan fi Addi Ayil Quran. Nah, yang 6 ayat di negara kita dari mana sumbernya? Kan dibahas itu. Aya we da tina bukuna, buku budak sakola teh. Muhun ari budak sakola di mana sumberna? 6.666 ayat itu. Di negara kita sumbernya dari Syekh Nawawi Al-Bantani di antaranya. Dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadiin. Bukan berdasarkan hitungan satu persatu ayat, tidak. Jadi berdasarkan tema-tema besar. Diperkirakan bahwa Al-Quran itu ada 1000 ayat tentang perintah Allah, 1000 ayat tentang larangan Allah, 1000 ayat tentang janji-janji Allah, 1000 ayat tentang ancaman-ancaman, 1000 ayat tentang ibrah, tamsil, mauidhah, pelajaran, 1000 ayat tentang kisah sejarah umat masa lalu, 500 ayat tentang halal haram, 100 ayat tentang nasikh mansukh, dan 66 ayat tentang doa, zikir, dan istighfar. Jumlah jamilahnya 6.666 ayat. Nah, jumlah jamilah tadi apa jumlah jamleh. Ari jamleh mah taya hatina ibu, ari jamilah mah aya makhluk Tuhan paling seksi saurna kitu. Ulah serius teuing atuh. Tah eta angka 6.666 ayat gitu. Maka tidak salah diartikan sebagai himpunan makna Quran itu. Pertama kita membacanya qiraah. Ana al-laili wa atrafan nahar. Pagi, siang, sore, malam kita baca Al-Quran. Pastikan jangan sampai ada waktu atau tidak sama sekali kita baca Quran. Kan ari bacaan nu mah pastinya. Pasti. Kan tadi jangan jauh dari Al-Quran. Iya pasti senantiasa dekatnya. Naon kieu teh? Pasti senantiasa dekat. Bahkan banyak orang bangun tidur langsung buka. Iya, pilih aya WA pi artoseun. Ada kita osok itu banyak gitu. Pasti nu kieu mah dekat. Pastikan Quran juga dekat. Ya kan Pak, di dia juga aya Al-Quran. Mohon sae ya, tapi apakah buka WA, buka HP itu lebih banyak dipakai baca Quran atau baca status dan sebagainya. Nah, yang jelas pastikan ada waktu khusus yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran di luar sholat. Mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin 1/4 jam, mungkin 10 menit. Ya, apa hari nonton banyak kiat 2 jamnya. Baca Quran terkadang banyak alasannya. Atuh dah, ya orang teh gaduh penyakit atuh dah apanya. Kita penyakit orang mah teh atuh dah sanes teu hoyong maca Quran teh. Ieu sibuk. Atuh dah jeung atuh dah penyakit teh. Kedahna penyakitna sanajan sibuk, orang tetap maksakan membaca Al-Quran. Paksakan. Kan pahalanya besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1, jadi alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf, 30 kebaikan. Komo Yasin mah 200.000 huruf tadi na Yasin. Berapa ayat Yasin? 83 ayat. Ayat pertama Yasin. Ayat yang ke-82 ulang heula. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun
ayat kalimat 2. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ketahuan apa teh aya bacaan sakta, berhenti tanpa bernafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza, berhentinya tanpa bernafas namanya sakta. Kalau bernapas boleh namanya waqaf. Membacanya. Dan selain kita Bapak Ibu pastikan dan usahakan anak cucu kita bisa baca Quran. Pastikan. Cek Pak Bu, sekali-kali cek anak kita itu malah santri dan sanak kelas sudah pada bisa baca Quran belum dengan bacaan yang fasih yang tartil. Kalau sudah lega kita. Tenang kita. Kan kalau anak cucu kita bisa baca Quran dengan fasih, dengan tartil, ketika orang tuanya meninggal dunia, insya Allah ada yang membacakan Al-Quran untuk kita. Ada yang bacakan Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Kahfi, dan sebagainya. Yang pahalanya dimintakan kepada Allah untuk diisolkan sampai kepada orang tuanya tersebut. Sebab anaknya pandai baca Quran. Pun budak nanti bisa baca Quran, cing maca naon. Punten. Budak maca puisi sajam, bukan jelek puisinya. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan puisi saya sampai untuk orang tua saya. Kira-kira sampai tidak pahalanya, wallahu a'lam. Tapi yang membaca Quran insya Allah asal yakin, da doa mah manfaat. Al ahya'i minhum wal amwat, itu rumusnya. Pan geus meninggal dunia eta mah mohon. Ya, ari yakin mah insya Allah percaya. Panubil rumus doa mah al ahya'i minhum wal amat, kan diulang-ulang tiap Jumat, semuanya salah. Ya, para kiai, para ajaran, para khatib sok maca eta bahwa doa bermanfaat, pahalanya ada bagi yang masih hidup yang membacanya, bagi orang-orang yang meninggal yang didoakannya, membacanya. Pasti. Yang kedua menulisnya kalau bisa. Menulisnya, walaupun mungkin jarang banyak menulis Quran mungkin kita tidak sering menulis Quran, kalaupun sering membaca Al-Quran. Bapak wengi maca Quran, maca apanya? Tong dikantunkeun tabarok tiap wengi teh, menghindarkan siksa kubur orang yang tiap malam baca Al-Mulk itu. Tapi nulis tidak jarangnya nulis semuanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, dengan dua tindakan utama itu Quran terjaga. Yaitu dengan apa? Membaca dan menuliskannya. Makanya dua nama yang paling sering disebut di Quran adalah satu nama Al-Quran itu sendiri, kedua nama Alkitab. Yang kata Syekh Man Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, dengan dua nama itu Quran terjaga. Ya. Kan Quran mah dijaga Gusti Allah, Allah mohon kita 100% yakin secara teologis Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yakin secara teologis dijaga oleh Allah, tapi secara sosiologis mesti kita yang menjaga Quran, pemiliknya. Dengan cara apa? Senantiasa membaca dan menulisnya. Alkitab. Pastikan juga Pak, anak cucu kita bisa nulis Quran sebisa, sehebat, selancar tulisan huruf Latin mereka. Kan itu kitab sucinya. Ulatkan nulis Bismillah, disambung sadayana. Ya, nulis Fatihah salah 27. Wah, itu memalukan, walaupun salah itu manusiawi Pak, mohon. Tapi sebaiknya dihindari. Anak cucu kita, da orang malah paling tentos jarangnya nulis Quran, nulis Fatihah. Pasti kami anak cucu kita bisa nulis Quran dengan baik dan benar. Kita kata. Yang ketiga, ya tindakannya adalah menghafalkannya. Ya mungkin di kita ada orang yang hafal 30 juz. Di dia ayat tuh. Di dia. Tuh ayat. 13 juz sama-sama 3 ayat tuh. Tuh ayat. 3 juz. 1 juz akhir. Ayat. Pang banyak nama
paling akhir juz 30. Kuliah kulhu pala saya banyak gitu. Nah, kalaupun kita tidak, usahakanlah anak cucu kita mah hafal Quran. Maka ngajikan KTKTPA, Taman Al-Quran, pesantrenkan, ngajikan ke masjid dan sebagainya agar hafal Quran. Syukur-syukur anak cucu kita ada yang hafal 30 juz. Kan kalau orang tua punya anak cucu yang hafal Quran, syukur-syukur 30 juz, di yaumul qiyamah mereka akan membawakan mahkota dari Allah untuk orang tuanya. Kan ayah lagu nage, ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Dari siapa itu? Dari anak yang hafal Quran. Dan yakinlah Bapak Ibu, membaca, menulis, menghafal Quran itu mudah. Mudah, Pak. Kata siapa mudah? Kata siapa? Kata Gusti Allah. Kata Allah kagok-kagok. Mudah. Ada firman Allah 4 kali diulang dalam surat yang pendek. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran ini. Mudah dibaca, mudah ditulis, bahkan mudah dihafal walaupun bahasa asing. Apa tandanya Quran bahkan mudah dihafal? Apa tandanya? Tidak perlu riset penelitian hebat-hebat, tidak perlu, Pak. Tandanya Quran mudah dihafal, banyak anak kecil yang hafal Quran. Itu gampang. Di RCTI tiap bulan puasanya. Nyata. Hafiz Indonesia cinta Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ada yang hafal 15 juz, udah kaletik, udah SD. Yang hafal 7 juz, nyata. Bahkan punten ada yang mohon maaf tunanetra hafal Quran. Tandanya Quran itu mudah. Mudah termasuk mudah dihafal. Tinggal mungkin bagaimana belajarnya, metodologinya, gurunya, dan berbagai-bagai hal lainnya. Yakinlah mudah. Cobi we, pamita acan manya ngawitan ngapakeun ti ayeuna. Kene heula we nya. Akul huma apal kannya? Palak apal, Anas apal, atau Al-Zalzalah yang apalkeun. Kan we sabulan apalnya berbagai cara dilakukan. Pakai ieu, pakai kira kudu apal-apal. Nah gitu ya. Yang penting dihafalkan we. Mudah, Pak. Yang ketiga menghafalkannya. Ya, hafalkan Qur'annya. Ya, dan sebagainya. Sekarang banyak munculan di berbagai tempat lembaga-lembaga yang mengajarkan ya cara menghafal Al-Qur'an. Ya, gitu. Kita husnudzon. Kalaupun suatu saat ada kasus dua kasus yang agak ya jangan bisa. Ya. Keempat apa? Memahami dan menjelaskan isi kandungannya. Baca, tulis, apakan, pahami isi kandungannya. Minimal membaca terjemahnya. Ya, dari Kementerian Agama, misalkan yang resmi atau dari siapa. Kemudian baca tafsirnya dari para mufassir ya, yang otoritatif, yang punya otoritas menafsirkan Al-Qur'an. Ya, jangan terlalu percaya ke sana kemari lah, buka tafsir. Ya, satu setik buka YouTube, nanya ke AI apa tafsir ayat ini. Karena udah kita sebagian besarnya menggampangkan. Di satu sisi memang mempermudah teknologi itu, ada artificial intelligence. Ya, pan anu males mah ditanya ke dosen, ribut. Non artinya eta teh AI. Cai puntennya AI. Buka tafsirnya, tafsir Jalalain buka, Al-Maraghi buka, Ibnu Katsir buka. Ya, banyak Pak tafsir itu ya. Al-Misbah buka, Al-Azhar buka dari dalam negerinya. Buka. Agar pemahaman dan penjelasan kita tidak melenceng, tidak menyimpang, tidak sesat dan menyesatkan. Jangan berdasarkan hawa nafsu, apalagi keinginan dan kepentingan sesaat, mungkin kepentingan ekonomi, mungkin kepentingan politik, sehingga Quran dijelaskan semaunya.
Dan itu kan di sejarah pernah terjadi. Ya, walaupun tidak ada ayat maudhu, Quran maudhu, kan, tapi pernah orang menafsirkan Quran seenaknya saja. Ya, gitu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dulu orang yang saking bencinya sama Siti Aisyah, nah Baqarah itu adalah Siti Aisyah katanya. Begitu tega, ada apa di sejarah? Ya, dan lain sebagainya. Makanya perlu baca Quran. Ya. Hadis, banyak orang membuat hadis maudhu, banyak. Untuk kepentingan yang tadi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Al-badinjan syifa'un min kulli da'. Rasul bersabda, terong bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Hadis tukang terong. Maudhu, yang baheula gitu. Man aroda ayyanzura ila wajhillah falyanzur ila Ali. Barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, pandanglah Ali. Lawan politik, nah apa ya begitu? Nyedainya gitu. Al-umana indallah salasun, orang-orang yang terpercaya di sisi Allah ada 3. Ana, aku, Muhammad, wa Jibril dan Jibril, wa Muawiyah dan Muawiyah dulu. Ada orang yang saking fanatiknya. Ya, agar tidak sampai ada penafsiran pemahaman yang kurang pas, maka kita baca tafsirnya. Jadi memahami dan melancar isi kandungannya. Yang kelima mungkin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tatbik Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Ya. Kata Quran halal, kita katakan halal. Kata Quran haram, kita katakan haram. Ya. Jadikan Quran itu betul-betul sebagai imam kita. Kan doa kita waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Kalau kita betul-betul menjadikan Quran sebagai imam yang diikuti, ketika di alam kubur ada pertanyaan wama imamuka, siapakah imammu? Jawabannya Pak Ustadz Nasir, Pak Ustadz Cece, Pak Ustadz Helmi. Kan galak jawaban itu. Malaikat salah jawabannya. Nah, yang benar bagaimana? Wal Qur'anu imami. Al-Qur'anlah imamku. Ya, kan orang kayak bakal ditanya di alam kubur. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi. Wa ma dinuka, apa agamamu? Wal islamu dini, Islam agamaku. Wa ma imamuka, siapa imamu? Wal Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wal ka'batu kiblati. Terakhir, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Wal mu'minuna wal muslimuna hum ikhwati. Muslim dan mukmin saudara-saudaraku. Kata malaikat raqib, saya sih yes. Kamu artinya saya juga yes. Nah, kalau dua-duanya yes, kata malaikat, naumatal arus. Anda benar jawabannya, silahkan istirahat, nikmatin indahnya alam kubur seperti indahnya orang yang berpengantin. Nikmat itu pengantin ke kubur, nikmatnya tipeting muka bakaka, tiberang muka bakaka, tipeting muka bakekok. Lah, bagaikan raja dan ratu sehari karena kita menggunakan Al-Quran tadi ya, sebagai petunjuk kita. Yang keenam, ya mengajarkannya kembali, ajarkan Quran itu. Ajarkan bacaannya, ajarkan tulisannya, ajarkan hafalannya, ajarkan isi kandungannya, ajarkan cara mengamalkannya, diajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Terutama bagi mereka yang punya kemampuan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ustadz, ustadzah, pastikan ajarkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Pilih honorna arali dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kesantunan, kedamaian dan lain sebagainya, supaya Al-Quran tetap membumi, tetap terjaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Al-Quran yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan di akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal
alamin. Dan mudah-mudahan anak cucu kita juga betul-betul menjadi generasi yang soleh dan solihah, yang di antara tandanya mereka pandai bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, yang tartil, sehingga membahagiakan orang tuanya, menjadi qurrata a'yun, menjadi generasi yang membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata penjelasan yang tidak tepat, yang kurang salah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tepat, yang salah dari kesalahan dan kebodohan saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.